Halo, selamat sore, saudara. Live Breaking News menemani Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Helikopter milik Polri dilaporkan jatuh saat berada di kawasan perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 27 November sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai akhirnya helikopter tersebut dipastikan jatuh, yang mana helikopter bernomor registrasi P1103 yang merupakan kendaraan dinas Polri ini berwarna biru putih. Dan Pos SAR Belitung Danang Adi Prasetya mengatakan helikopter tersebut berasal dari Pangkalan Bun, Palangkaraya dengan tujuan Tanjung Pandan, Belitung. Helikopter ini jatuh di perairan Buku Limau, Manggar, Belitung Timur dengan jarak 30 nm atau 55,56 km dari ARP Bandara Hasanan Judin. Kabid Humas Polda Bangka Belitung menjelaskan helikopter tersebut membawa 4 anggota Polri. Keempat anggota itu adalah AKP Arif Saleh yang merupakan kapten helikopter, kemudian Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan juga Bribda Aman. Helikopter dengan nomor registrasi NBO 105P 1103 dan NBO 105P 1113 ini sebelumnya menjalani tugas perbantuan atau BKO Dari Pangkalan Bun, kedua helikopter ini terbang beriringan depan belakang sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Heli P1103 berada di depannya pada posisi radial tertentu, kemudian P113 memutuskan untuk deviasi ke kanan untuk menghindari cuaca buruk. Sedangkan P1103 memutuskan untuk tetap berada di jalur normal. Setelah berupaya menghindari cuaca buruk, kru dari helikopter P1113 ini berusaha menghubungi kru yang ada di P1103, namun kemudian tak ada jawaban. Airnav yang dihubungi juga tidak menerima kabar terkait keberadaan helikopter tersebut. Hingga P1103 dinyatakan hilang kontak di wilayah Pulau Buku Limau, Belitung Timur. Sementara helikopter NBO 105P 1113 telah terkonfirmasi mendarat di Tanjung Pandan, Belitung. Polri menduga bahwa penyebab jatuhnya helikopter milik Korps Polairut Baharkam Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak pada Minggu 27 November ini, saudara. Helikopter dengan total 4 awak kru ini jatuh di perairan Bangka Belitung. Kepala Bakaharkam Polri, Komjen Arif Sulistianto menyebut jatuhnya helikopter ini akibat cuaca buruk. Arif mengatakan sekira pukul 7:58 waktu Indonesia Barat telah dilaporkan adanya penemuan satu jenazah yang diduga merupakan kru pesawat Bolko 1103 di perairan Manggar. Temuan ini tak terlepas dari temuan seorang nelayan bernama Sobri pada Minggu malam yang melaporkan telah menemukan sandaran kursi penumpang heli Bolko di perairan Manggar. Dengan begitu, yang awalnya helikopter dinyatakan hilang kontak, kemudian telah dikonfirmasi bahwa helikopter tersebut jatuh. Korban juga satu orang telah ditemukan, yakni merupakan Bribda Hairul Anam, yang merupakan salah satu kru helikopter. Di dalam manifest penerbangan helikopter ini, Kabid Humas Polda Bangka Belitung mengatakan ada 4 kru helikopter P1103 yang juga merupakan anggota Polri. Keempatnya adalah AKP Arif Saleh yang merupakan kapten helikopter. Kemudian Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan juga Bribda Anam. Adapun helikopter yang merupakan helikopter BKO Polda Kalimantan Tengah ini take off dari Pangkalan Bun dan bertolak ke Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Telah membuat media center khusus untuk lost kontaknya
helikopter P1103 milik Polair Bahar Polri. Sebenarnya media center ini sudah ada dan kita setiap waktu bisa kita lakukan hal seperti ini. Ini agar supaya wartawan dan awak media agar dapat lebih cepat mendapatkan informasi terupdate terakhir, sehingga berita yang kami sampaikan kepada wartawan dan awak media betul-betul berita yang akurat ya. Jadi dari waktu ke waktu di media center ini dapat ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait update terkini kemudian soal evakuasi atau SAR. Evakuasi tim SAR pada saat ini memang sudah ditemukan satu mayat ya atas nama Bribda Anam. Dan untuk tim SAR yang lain masih menyisir di lokasi yang ditemukan itu di wilayah sebentar supaya tidak ini wilayah Burung Mandi, Belitung Timur ya. Jadi di area itu sudah disisir oleh tim SAR dari Polda Bangka Belitung, BNPT, Basarnas dan stakeholder terkait. Ya. Dari Polda sendiri apa saja yang dikerahkan kemudian? Dari Polda sudah pasti dari Polair, Brimob, Sabara ya diterjunkan ke sana. Ya. Evakuasi ini sampai berapa hari ke depan? Sampai insya Allah para korban bisa ditemukan. Untuk kondisi cuaca sendiri kemudian saat terjadinya kecelakaan? Cuaca ini yang menjadi kendala utama tim evakuasi. Kadang-kadang cuaca ini kalau lagi terang-terang, tahu-taunya misalnya dalam waktu tidak berapa lama menjadi cuaca ekstrim. Dan mungkin ini terjadi di mana. Oke. Ulangi kemudian yang tadi yang satu diketemukan tadi? Yang ditemukan yang lagi dievakuasi adalah Bribda Anam. Bisa Anam ya. Bribda Anam, namanya ANAM. Ya. Dari korban ini merupakan anggota Polda atau anggota Bahar Polri. Ya. Anggota Bahar Polri. Ya. Oke. Helikopter milik Polri dilaporkan hilang kontak awalnya saudara dan kemudian telah dinyatakan jatuh seusai mengalami hilang kontak pada Minggu 27 November sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Awal mula dinyatakannya helikopter ini jatuh seusai adanya beberapa barang atau benda yang diduga bagian dari helikopter tersebut ditemukan oleh warga sekitar. Kemudian ada pula satu korban atau satu kru dari helikopter tersebut yang juga telah dinyatakan meninggal dunia saat ditemukan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, kami telah tersambung dengan wartawan kami dari Bangka-Pos, ada Disa di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Disa, silahkan dengan laporan lengkap Anda. Baik, ada rekan Dila, untuk laporan kami pada hari ini yaitu pencarian sudah di stop sementara waktu pada pukul 15.00 mengingat cuaca pada hari ini kurang baik, yaitu gelombang tinggi dan arus cukup kencang. Kemudian juga untuk pencarian hari ini dikerahkan 2 unit helikopter dan 8 awak kapal, maksud kami kapal dengan sejumlah kru yang tergabung dari Basarnas, kemudian juga TNI Polri, kemudian juga BKO dari Bahar Polri, kemudian juga dari Polda Bangka Belitung, serta unsur TNI Polri yang ada di Pulau Belitung. Kami serta nelayan yang ikut membantu dalam pencarian helikopter NB105 register P1103 ini. Nah, pada sore hari ini pencarian sempat difokuskan di 2 mil dari pesisir pantai Burung Mandi, di mana ditemukan terupdate baru ELT ataupun emergensi yang memang tidak berfungsi ditemukan oleh sejumlah nelayan dan juga serpihan dari helikopter tersebut. Kakor Baharkam Mabes Polri, Irjen Pol Dr. Andes Indra memastikan bahwa barang-barang tersebut secara keseluruhan ataupun barang yang ditemukan oleh nelayan maupun
tim SAR gabungan adalah barang dari helikopter yang sebelumnya hilang kontak di perairan Buku Limau di Belitung Timur. Kemudian juga selain dari barang-barang tersebut juga ditemukan juga tas ransel 2 orang diyakini milik dari kru dari helikopter tersebut. Sedangkan untuk jenazah yang ditemukan yaitu Bribda Khairul Anam saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur, dan jenazah tersebut sementara waktu dari keterangan Kakor Baharkam Mabes Polri bahwa sementara waktu akan tetap disimpan ataupun dirawat di RSUD Muhammad Zain sampai nanti ada petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. Kemudian juga untuk pencarian akan dilanjutkan pada besok hari, yaitu Selasa 29 November 2022 pada pukul 7.00, di mana unsur SAR gabungan akan dikerahkan, termasuk nanti akan melibatkan kapal bantuan dari TNI AL, yaitu menggunakan sonar agar bisa mendeteksi benda-benda yang ada di bawah laut. Saat ini juga masyarakat ataupun nelayan yang mengetahui tentang peristiwa kecelakaan helikopter tersebut dihimbau apabila menemukan serpian-serpian dari badan maupun benda-benda dari helikopter tersebut agar melapor secara langsung ke posko yang sudah berdiri di pesisir pantai Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Begitu Nila, kembali ke studio. Baik, Disa, setelah adanya beberapa temuan serpihan begitu ya dari helikopter ini, kemudian ada satu jenazah yang juga sudah ditemukan. Apakah kemudian pusat pencarian dari tim SAR ini difokuskan atau masih diperluas untuk menemukan korban yang lain? Artinya masih ada 3 korban lagi yang sampai saat ini masih dicari? Untuk hasil dari evaluasi pada pencarian hari ini bahwa pencarian sementara waktu difokuskan di antara 2 hingga 3 mil dari pesisir pantai Burung Mandi, mengingat beberapa serpihan terdapat 21 serpihan ataupun benda ataupun objek dari helikopter tersebut ditemukan di area tersebut. Begitu Nila, kembali ke studio. Oke, Disa, ini terkait informasi bahwa ada nelayan begitu ya yang menemukan kursi yang diduga merupakan kursi helikopter ini. Informasinya seperti apa berdasarkan yang Anda terima? Baik Nila, untuk nelayan yang sebelumnya menemukan kursi dari diyakini merupakan milik dari helikopter tersebut, yaitu berupa sandaran kursi yang bertulisan Polisi Udara. Kursi tersebut ditemukan oleh nelayan bernama Sobri itu di sekitar perairan Buku Limau ataupun sekitar 3 mil dari pelabuhan SDP Kecamatan Manggar, di mana saat itu Sobri sedang ataupun ingin pulang melaut mengingat cuaca yang sangat buruk, dan ia pun mengaku sempat melihat helikopter tersebut melintas dengan jarak yang cukup rendah dari pesisir air, namun ia tidak curiga bahwa helikopter itu akan hilang kontak. Dan kemudian setelah Sobri menarik jangkar dari kapal tersebut, ia pun tidak melihat lagi helikopter ini hingga melanjutkan perjalanan menuju Belitung Timur ataupun Kecamatan Manggar. Nah, pada saat di tengah perjalanan ia mendapatkan sandaran kursi berwarna biru dongker itu sebanyak 3 unit, dan kemudian sandaran kursi itu dibawa pulang olehnya ke rumah hingga pada malam hari disadarinya bahwa setelah melihat dari tulisan Polisi Udara tersebut bahwa sandaran kursi tersebut langsung ataupun penemuan itu dilaporkan ke posko pencarian yang ada di pelabuhan SDP Belitung Timur. Begitu Nila. Selain tadi Anda sempat mengatakan bahwa salah satu kendala begitu ya karena cuaca buruk kemudian pencarian dari tim SAR dihentikan, adakah kendala lain yang dihadapi oleh tim SAR dalam pencarian ini? Bisa? Baik Nila, untuk sementara waktu dari evaluasi pihak tim SAR gabungan memang pada sore hari cuaca memang cukup gelap, yaitu arus juga di perairan laut cukup kencang, dan mengingat pada bulan November ini memang untuk cuaca sudah mulai musim
cuaca ekstrim maksud kami, dan sehingga pada pukul 3 tadi dihentikan pencarian agar tidak mengambil risiko yang lebih jauh begitu nih lah. Baik, terima kasih banyak Disa, wartawan Bakapos melaporkan, saudara, terkait update terkini pencarian helikopter Polri yang jatuh di wilayah Bangka Belitung. Disa, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, nelayan di Belitung Timur dengan nama Sobri Wasolat ini diketahui yang pertama kali sempat melihat helikopter biru yang ditumpangi oleh 4 anggota ini terbang rendah. Ia melihat helikopter tersebut dengan sangat jelas dan cukup lama. Warga Dusun Baru Tengah RT 12 RW 6 Desa Baru Kecamatan Manggar Belitung Timur ini cukup lama melihat helikopter tersebut hingga saatnya ia ingin mengangkat jangkar kapal. Helikopter tersebut kemudian terlepas dari pandangannya. Ia mengaku selang beberapa menit melihat helikopter tersebut hingga lepas dari pandangannya, tidak terdengar ada sesuatu yang aneh sampai akhirnya Sobri memutuskan untuk pulang. Sobri kemudian menemukan 3 kursi biru bertuliskan Polisi Udara di tengah laut Belitung Timur. Ia menemukan kursi ini sekira 3 mil laut dari pelabuhan ASDP Manggar. Ia pun mengambil kursi tersebut lantaran posisinya mengapung sangat dekat dari kapal miliknya. Sobri semula tak mengetahui adanya helikopter registrasi P1103 yang jatuh, meskipun ia sempat melihat helikopter tersebut terbang rendah di kondisi cuaca yang hari Minggu kemarin sempat diketahui cuaca cukup buruk di wilayah perairan Bangka Belitung. Ia pun awalnya tak sadar bahwa kursi yang diambil olehnya itu ada tulisan Polisi Udara. Sobri bercerita bahwa kali itu ia melaut dalam keadaan yang memang cukup berbahaya. Pasalnya terjadi hujan badai yang intensitas airnya tinggi serta anginnya yang cukup kencang. Sobri menceritakan saat itu di tengah laut sedang hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Selesai hujan, tiba-tiba ia menemukan 3 kursi bertuliskan Polisi Udara. 3 kursi ini mengambang begitu saja di bagian tengah laut ketika ia melintas. Mengetahui penemuan tak biasanya ini, Sobri langsung melapor ke Babin Kamtibmas untuk diteliti lebih lanjut. Dari temuannya itu didapati bahwa kursi yang ditemukan oleh Sobri ini diduga merupakan kursi bagian dari helikopter yang ditumpangi oleh 4 anggota kepolisian yang kemudian dinyatakan jatuh di kepulauan di wilayah perairan Bangka Belitung, maksud kami, saudara. Wartawan kami telah melakukan wawancara dengan nelayan yang menemukan adanya kursi penumpang dari helikopter yang diduga merupakan helikopter Polri yang terjatuh di perairan Bangka Belitung. Berikut liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya bersama saksi yang menemukan kursi warna biru bertuliskan Polisi Udara yang diduga kuat merupakan salah satu kursi ataupun kursi yang punya milik helikopter dengan registrasi P1103. Dan beliau merupakan salah satu saksi, yaitu Bapak Sobri. Sobri apa Pak nama Pak? Saya pagi-pagi sudah ke rumah beliau nih. Kita akan bertanya tentang bagaimana kesaksian beliau menemukan kursi tersebut. Baik, Pak, untuk kursi itu gimana Pak cerita kronologinya Bapak bisa menemukan? Iya, aku mancing di Pukul Limau kan, daerah Pukul Limau. Dia mau balik ke Manggar, sekitar 3 mil dari Manggar ketemu kursi itu. Sekitar 3 mil. Itu sekitar kita jam berapa Pak? Sekitar jam 2 siang. Jam 14.00 Pak ya? Yep. Itu kalau misalkan dari ASDP ini ataupun dari Manggar ini berapa mil kira-kira Pak? 3 milan. 3 mil ya Pak? Ya. Ke tempat titik kursi itu Pak ya? Iya. Nah Pak, ada berapa kursi Pak kira-kira? 3 yang saya ambil 3. 3. Kelihatannya sih masih ada yang di sananya. Itu Tapi ada puing-puing yang lain Bapak temukan atau gimana Pak? ada, tapi tidak diambil. Ada yang di sananya, barang-barang banyak timbul. Enggak tahu apa tapi itu. Misalkan barang-barang apa Pak? Kayak busa gitu. Ada Pak? Ada. Itu seputaran area itu yang 3 mil atau gimana Pak? Sekitar area setelah 3 mil itu. Nah Pak, Bapak mancing di daerah mana nih Pak? Pukul Limau. Buku 5.
Nah di daerah Bukulimau itu waktu Bapak di situ udah ada mendengarkan yang aneh misalkan Pak? Nggak ada, karena kan posisinya kan guru kan, kilat. Oh, kilat. Waktu ribut itu yang kencang. Yang kencang ya Pak. Berarti memang cuaca ekstrim waktu itu. Iya, iya. Suara dentuman apa segala macam Nggak ada. Nah dari jarak Bapak mancing ke tempat kursi itu ditemukan berapa mil kira-kira? Sekitar 4 mil lah. 4 mil ya. Berarti memang cukup jauh lah Pak ya. Iya. Ada hal-hal yang aneh Kak Pak kira-kira waktu Bapak menemukan hal yang kursi yang jatuh? Ada pesawat itu kan memang kelihatan dari jauh kan, dia menuju Manggar. Oh Bapak sempat ngelihat? Iya, tinggi dia. Pas lepas dekat Manggar, gelap-gelap itu, langsung mutar dia di antara barang burung madi dengan Pulau Bakau. Udah rendah dia. Oke. Rendah jaraknya, udah ada tinggi lagi dia. Oke. 2 apa 1? 1. 1. Nah setelah Bapak terakhir melihat itu udah ada lagi atau gimana Pak? Nggak ada. Memang tidak terlihat lagi Pak? Iya, udah kencangin kan. Udah ribut kan. Dan Bapak pun telah sibuk waktu itu ya? Iya, langsung mau baliklah dari mancing itu. Oke. Nah cuaca apakah angin memang kuat waktu itu? Kuat bang, kuat. Oke. Dan pada saat helikopter itu lewat, memang anginnya kencang Pak ya? Kencang. Nah Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit keanehan apa lagi Pak waktu itu? Nggak ada sih, cuman dia terlalu memang rendah. Dan dengan pesawatnya, helikopternya terlalu rendah dari air no. Udah rendah dari air, cuman itu aja cuman. Oke, berarti rendahnya ini dalam artian berapa meter Pak dari air itu? Kurang tahu sih ya. 100 meter ada Pak? Sekitar gitulah. Meter. Karena jelas benar di pesawat itu. Jarak Bapak melihat pesawat terakhir berapa meter kira-kira dari Bapak? Lumayan lah jauh, cuman kan di depan dia posisinya. Pas kita lihat benar gitu kan, depan perahu. Waktu aku belabu itu kan depan perahu dia lewatnya. Oke. Habis itulah ada lagi. Nggak ada lagi kan. Enggak lihat lah Pak. Ya? Pak, melihat setelah ada melihat lagi helikopter itu, Bapak sempat ngobrol sama masyarakat sekitar atau Enggak ada info sih soalnya kalau ada kejadian gitu kan. Nah Pak, Bapak di awal sempat curiga bahwa itu adalah kursi pesawat atau helikopter? Enggak. Jadi Bapak tahunya apa nih? Aku ambil kan itu, wah bagus amat ini kan kursi ini. Aku ambil. Cuma itu langsung balik tapi kan ke Manggar. Pas bawa ke rumah, enggak ada lah, enggak ada informasinya kan. Pas malam baru ini istri nyebut ada tulisan ini Polri Udara. Baru di scan dia di WA, memang ada grup kan? Iya. Grup yang helikopter ini hilang kontak katanya. Mungkin inilah pas di black fotonya benar lah itu. Oke, jam berapa itu Pak? Sekitar jam 7 lah mungkin. Jam 7 langsung Bapak lapor. Iya. Kasih tahu yang lainnya. Iya. Oh, itu. 7 malam. Nelayan yang lain ada ke di belakang Bapak waktu itu Pak? Banyak, ada 4-5 kater itu. Kater tapi bukan perahu kan? Oh, kata. Mungkin dia ingat juga mungkin. Kata-kata itu. Iya, sebagian belakang aku kater banyak. Barang masih ada yang timbul-timbul itu. Banyak. Kayak kursi itu masih ada dia. Cuma enggak aku ambil kan. Udah jauh kan. Oke. Berarti selain Bapak ada yang lihat juga mungkin Pak ya? Mungkin ada ya kater. Nah, itu kira-kira yang dari kater itu ngambil barang-barang itu Bapak? Cuma kurang tahu aku udah nuli lagi kan belakang. Udah makan pucuk kencang lagi kan. Kenal Bapak dengan nelayan-nelayan itu? Apa teman-teman Bapak? Enggak, kalau dekat benar nyaman lihat orangnya, tapi jauh kan agak jauh gitu. Kan kater banyak sama warnanya kan. Ya lah Pak. Barang-barang ini sekarang berarti telah diserahkan ke tim SAR atau gimana? Iya, di posko sekarang. Di pelabuhan. Malam ya Pak? Iya. Terima kasih Pak ya. Nah, Tribuners dan sahabat Pos Belitung tadi saya sudah mewawancarai Bapak Sobri yang memang salah satu nelayan menemukan kursi dengan tulisan Polisi Udara yang terapung sekitar 3 mil dari pantai ataupun pelabuhan SDP di Belitung Timur. Baik Tribuners, sekian report saya pada pagi ini. Saudara, seiring penemuan kursi oleh seorang nelayan, tim SAR akhirnya berhasil juga menemukan jasad di pantai yang diduga merupakan korban helikopter Polri yang terjatuh. Tim SAR menemukan jasad dari salah satu kru di dalam helikopter jatuh di perairan Bukulimo, Kabupaten Belitung Timur.
Jenazah Bribda Hoirul Anam, salah satu kru helikopter milik Badan Pertahanan dan Keamanan atau Baharkam Polri, yang dilaporkan hilang kontak di Belitung Timur, Bangka Belitung, ditemukan pada Senin 28 November. Jenazah Bribda Anam ditemukan di dekat Rumpun Ikan, Rumpong Tengah, Desa Burung Mandi, Belitung Timur. Sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, jenazah dievakuasi melalui Pantai Pasir Batu, Desa Burung Mandi. Sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke postmortem setempat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan juga membenarkan bahwa jenazah Bribda Anam telah berhasil ditemukan. Sementara kantor SAR Pangkal Pinang mengungkapkan penemuan satu jenazah berada sekitar 7 mil laut dari lokasi penemuan sandaran kursi helikopter. Hingga Senin siang, upaya pencarian 3 anggota polisi lain yang berada di helikopter tersebut masih terus dilakukan dengan melibatkan nelayan setempat. Kondisi cuaca di laut pada siang tadi juga dilaporkan cukup cerah, namun berdasarkan informasi wartawan lapangan kami bahwa pukul 3 tadi pencarian dihentikan lantaran cuaca di lokasi yang kemudian tidak mendukung. Helikopter 105P1103 milik Korps Polairut Baharkam Polri ini dilaporkan hilang kontak di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur pada Minggu 27 November siang. Di dalam manifest penerbangan helikopter tersebut terdapat 4 kru helikopter P1103 yang juga merupakan anggota Polri. Keempat anggota tersebut adalah AKP Arif Saleh, yang merupakan Kapten Helikopter, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan juga Bribda Hoirul Anam. Tim SAR berhasil menemukan Bribda Alam, kru helikopter NBO 105P1103 yang jatuh di perairan Bangka Belitung. Saat ditemukan, jasad Bribda Anam masih menggunakan wearpad biru Polairut dan juga tertera pangkat leher berlambang Bribda. Pada jasad yang ditemukan tersebut ada pelampung kuning yang menempel di bagian leher. Jenazah ini ditemukan sekitar 3 mil dari pesisir pantai Malang Lepa, Desa Burung Mandi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Selain menemukan jasad tersebut, tim SAR gabungan juga menemukan sebuah benda. Diduga kuat benda tersebut adalah tangki BBM helikopter NBO 105P1103. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra melalui Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Maladi mengatakan dari 4 kru helikopter polisi ini 1 ditemukan bernama Bribda Anam. Anam tercatat sebagai warga RT 1 RW 1 Desa Milangsri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bribda Anam adalah pemuda kebanggaan Desa Milangsri yang sejak sekolah dasar dikenal alim dan menjadi guru TPA di sekitar rumahnya. Kami telah menghimpun wawancara saudara dengan Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi, terkait update informasi adanya kru helikopter yang terjatuh ini. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ya, sekali-sekali mengupdate informasi. Sudah. Selamat siang rekan-rekan awak media dan wartawan semua siang ini. Kita tahu bahwa kru helikopter 1P1103 yang lost kontak kemarin di bawah pimpinan Kapten Pilot AKP Arif Rahman, yang dimana tim SAR di lapangan, tim SAR gabungan ya, itu saat ini sudah ditemukan korban atas nama Hoirul Anam, mekanik teknisi daripada pesawat helikopter tersebut. Ditemukan di Pantai Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tadi siang ya, kira sekitar jam 10-an. Saat ini korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Manggar, Kabupaten Belitung Timur.
Dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa sudah ditemukan juga serpihan helikopter pada pukul 9 pagi tadi oleh tim gabungan berupa satu buah tas ransel warna hitam berisikan pakaian, tangki dan serpihan di perairan Burung Mandi. Barang-barang tersebut saat ini sudah dikumpulkan dan dibawa ke posko SDP di kawasan Burung Mandi. Jadi rekan-rekan, ini info terakhir yang kami dapat di lapangan mengenai detail barang yang ada itu. Nanti mungkin kita akan rilis lebih lanjut dan kita setiap jam akan mengupdate kegiatan tentang evakuasi helikopter yang lost kontak tersebut, yaitu helikopter P1103 Baharkam Polri. Terima kasih. Untuk korban lain tapi belum. Sementara belum. Jadi ini tetap diupayakan untuk pencarian di lapangan. Upaya lain kami seperti misalnya ada juga Helipolda diturunkan. Iya, Helipolda ya semua, Polair, ya, yang stakeholder terkait lah di situ. Bahkan para kita kalau di satu persatu sulit karena masyarakat pun membantu mencari ya para nelayan-nelayan. Ada kendala nggak Pak di lapangan? Kendala tidak ada lapangan, paling kendala cuaca. Kalau dari Polri berapa personilnya? Nah itu di personil Polri jumlah lengkapnya saya belum terdata. Yang jelas yang diterjunkan ke sana Polri itu dilebatkan semua dari Polair, Samapta dan Brimob. Lalu bisa jelaskan serpihan apa saja? Serpihan ya kita lihat ini saya tidak bisa menyebutkan, yang jelas ini adalah namanya apa ya saya kurang tahu ya, tapi yang jelasnya ada serpihan seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskannya karena ini harus ada yang bagiannya, tapi kita dapat informasi foto yang di lapangan yang ditemukan seperti ini. Tas semuanya. Ya, ada tas juga. Ini tas ini adalah tas krunya ya, berisi pakaian. Ya. Yang itu maksudnya. Ya, jadi mungkin rekan-rekan nanti kita setiap jam kita update. Saya juga standby di sini untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan semua. Oke? Itu yang tangki itu tangki BBM atau? Nah, saya tidak bisa menjelaskan. Kita belum menjelaskan ini karena ini foto yang dikirim di lapangan. Ya, oke ya. Telah membuat media center khusus untuk lost kontaknya helikopter P1103 milik Port Air Baharkam Polri. Sebenarnya media center ini sudah ada dan kita setiap waktu bisa kita lakukan hal seperti ini. Ini agar supaya wartawan dan awak media agar dapat lebih cepat mendapatkan informasi terupdate terakhir, sehingga berita yang kami sampaikan kepada wartawan dan awak media betul-betul berita yang akurat ya. Jadi dari waktu ke waktu di media center ini dapat ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait update terkini kemudian soal evakuasi atau SAR. Evakuasi tim SAR pada saat ini memang sudah ditemukan satu mayat ya atas nama Bribda Anam. Dan untuk tim SAR yang lain masih menyisir di lokasi yang ditemukan itu di wilayah sebentar supaya tidak ini Burung Mandi. Wilayah Burung Mandi, Belitung Timur. Ya. Jadi kalau lagi terang-terang, tahu-taunya misalnya dalam waktu tidak berapa lama menjadi cuaca ekstrim. Dan mungkin ini terjadi di mana. Oke. Ulangi kemudian yang tadi yang satu diketemukan tadi. Yang ditemukan yang lagi dievakuasi adalah Bribda Anam. Bribda Anam ya. Bribda Anam, namanya ANAM. Ya. Dari korban ini merupakan anggota Polda atau anggota Baharkam Polri. Ya. Anggota Baharkam Polri. Ya. Oke. Jadi setelah ditemukan satu, kemudian terus berlanjut kemudian ya pencarian dilakukan terus menerus. Dan apa kendala mungkin kemudian bisa disampaikan kemudian?
Tribuners, kita akan mewawancarai Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang, Bapak Oka. Pak, untuk hasil pencarian pada pagi hari ini bagaimana Pak? Pagi ini sesuai dengan rencana operasi yang kita targetkan sementara sesuai dengan SARMED, yaitu person in water, targetnya membuahkan hasil di dalam radius 7 nautical mile dari perkiraan lokasi kita. Untuk lost contact-nya kita dapatkan target yang kita cari, satu korban telah ditemukan di atas permukaan air. Kemudian informasi tersebut didapat dari nelayan yang melintas, kemudian tim SAR gabungan mengevakuasi, kemudian dibawa ke Burung Mandi, betul. Terus kemudian saat ini di RSUD Beltim. Apa yang lanjutan Pak Untuk barang yang lain Pak, ditemukan apa lagi? Debris, beberapa debris sudah ditemukan, namun debris di atas permukaan terkena arus ya, angin, kemudian di atas permukaan. Jadi titik persis untuk jatuhnya belum ditemukan ya, tetapi dari radius yang kita buat sekitar radius 5 nautical mile, area untuk drip atau hanyutan ada di radius 5 nautical mile. Pak, untuk dari sisa dari korban Pak, gimana Pak informasi lebih lanjut Pak? Gimana Pak? Untuk 3 korban masih kita dalam target, dalam pencarian. Seluruh tim SAR gabungan yang tergabung di Beltim ini, seluruh unsur TNI, Polri, Basarnas membantu, karena ini kan helikopternya adalah helikopter polisi gitu ya. Kita tetap hanya misi kemanusiaan, tetap Basarnas untuk membantu di lapangan. Kita punya perhitungan untuk pencarian target di atas permukaan, sekaligus kita bergabung untuk membantu dari rekan-rekan kita di Polri, demikian. Pak, kalau sudah ditemukan satu orang ini, apakah kemungkinan biasa yang dilakukan oleh tim SAR Basarnas area lainnya juga di situ Pak, seperti puing-puing dan segala macam? Kita membagi, sekarang kita difokuskan untuk, karena udah satu korban ditemukan di atas permukaan, jadi tetap memaksimalkan visual terlebih dahulu, terus kemudian nanti memaksimalkan juga di atas permukaan dan di bawah permukaan. Untuk di bawah permukaan memaksimalkan dengan science scan sonar baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian di atas permukaan kita maksimalkan dengan secara visual sesuai dengan set pattern atau pola pencarian yang sudah kita tentukan. Pak, berarti barang ataupun benda yang ditemukan udah berapa objek Pak? Beberapa barang seperti jok, kursi, sandaran jok, terus kemudian ada beberapa debris yang sudah ditemukan, nanti dikumpulkan di posko ini. Pak, untuk selanjutnya gimana ini? Apakah armada bertambah untuk pencarian di titik fokus penemuan mayat tadi atau gimana? Betul, melalui udara juga dilaksanakan. Kami sudah tadi dengan berkoordinasi dengan Bapak Wakapolda, Pak Karo Ops Polda, dari Barhakam sudah hadir, Polairut, untuk ada 3 pesawat tadi kami monitor juga di Tanjung Pandan, dan 1 sudah melakukan searching helikopter HW, sekaligus membawa bapak-bapak kita dari Polri. Udara sudah dilaksanakan, terus kemudian yang science scan sonar mungkin di awal dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Mabes Polair Barhakam juga, terus kemudian visual terus kita laksanakan di area pencarian. Kondisi cuaca Pak saat ini seperti apa? Cuaca masih mendukung, masih landai, cuaca cerah, terus kemudian ombak masih di bawah 1 meter, kemudian kecepatan angin masih di bawah 10 knot. Tribuners, itu tadi penjelasan dari Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang, Bapak Oka, di mana pada kondisi hari ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan beberapa metode, baik itu melalui udara, kemudian juga melalui visual, yaitu sonar, dan
melalui permukaan dengan mengerahkan beberapa armada. Dan informasinya juga bahwa pihak dari Baharkam juga sudah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pencarian di titik penemuan jenazah tersebut. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian live report. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jasad kru dari helikopter milik Polri di perairan Buku Limau, Manggar, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang jatuh, saudara, pada Minggu 27 November kemarin. Pria tersebut merupakan kru helikopter NBO 105 P1103 yang merupakan Bribda Anam. Ketika ditemukan, ada wearpack biru Polairut dan tertera pangkat pada bagian leher berlambang Bribda. Pada jasad yang ditemukan ini juga ada pelampung kuning, saudara, yang menempel di bagian lehernya. Jenazah ini ditemukan sekitar 3 mil dari pesisir pantai Malang Lepa, Desa Burung Mandi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Saat ini telah dievakuasi ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur untuk kemudian dilakukan visum. Dari temuan tersebut diketahui bahwa teridentifikasi jasad yang ditemukan merupakan Bribda Anam yang merupakan kru helikopter polisi 105 P1103. Helikopter yang ditumpangi 4 anggota Polri ini sebelumnya hilang kontak di perairan Buku Limau, Manggar, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 27 November. Jasad Bribda Anam ditemukan di Pantai Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 28 November pagi. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, melalui Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan dari 4 kru helikopter, baru 1 kru yang ditemukan, yakni Bribda Anam. Tim SAR gabungan menemukan Bribda Anam terapung di lepas pantai Burung Mandi pada Senin pagi, yang mana kondisinya saat ditemukan masih mengenakan wearpack dan juga pelampung dengan kondisi utuh menggunakan seragam Polri dan langsung dievakuasi ke RSUD Manggar Belitung Timur, saudara. Diketahui bahwa helikopter 105 P1103 milik Korps Polairut Baharkam Polri ini dilaporkan hilang kontak pada Minggu siang, tepatnya di perairan Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Helikopter tersebut diketahui merupakan BKO Polda Kalimantan Tengah yang take off dari Pangkalan Bun dan bertolak ke Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra melalui Kombes Pol Maladi, Kabitumas Polda Bangka Belitung saat ini telah melakukan upaya SAR dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Informasi terkait helikopter ini sebelumnya diketahui merupakan helikopter BKO Polda Kalimantan Tengah yang take off dari Pangkalan Bun dengan tujuan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Dari informasi yang diterima ada 4 kru helikopter, yakni AKP Arif Rahman Saleh yang merupakan kapten, kemudian Bribtu Lasminto, Aibda Joko M, dan juga Bribda Anam. Dari 4 kru ini, saudara, baru Bribda Anam yang telah ditemukan, sementara 3 lainnya masih terus dalam pencarian tim SAR. Operasi pencarian dimulai sejak hilangnya helikopter ini pada Minggu 27 November kemarin dan masih terus dilakukan hingga Senin hari ini. Namun sekira pukul 3 waktu setempat tadinya bahwa pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari sekira pukul 7 pagi. Lantaran hari ini mulai pukul 3 sore tadi cuaca mulai buruk atau mulai gelap sehingga pencarian tak bisa dilakukan demi keselamatan para kru yang melakukan pencarian terhadap helikopter P1103 yang semula hilang kontak dan kini telah dikonfirmasi mengalami jatuh di wilayah perairan Bangka Belitung. Dari tim SAR yang ada di lapangan, dari informasi yang diterima saat ini sudah ada sejumlah barang dari helikopter yang jatuh di perairan yang ditemukan oleh tim gabungan, yaitu long range tank, sandaran kursi bagian belakang, ketiga full tank komponen, keempat tail bomb weracket, 5 tas pribadi, 6 tas pribadi, 7 interior weracket, 8 tail roll weracket, 8 interior weracket, 10 floor weracket, dan 11 X weracket action, 12 rear set, 13 set exit weracket. Baik, Tribuners, kita akan mewawancari Kakor Baharkam Mabes Polri, Irjen Pol Dr. Andes Indra, tentang perkembangan pencarian helikopter. Mohon izin Bapak, gimana untuk perkembangan pencarian pada hari ini? Ya, kita tim gabungan SAR, Polri, TNI, Dishub, dan Basarnas, BNPB, hari ini mulai jam 7 tadi pagi sudah mulai melakukan pencarian kembali, melanjutkan pencarian kemarin. Kegiatan hari ini kita melibatkan 2 helikopter dari Mabes, 8 kapal. Yang kategori kapal ini kita ada kapal dari Polairut, kapal dari KPLP, kapal dari Dishub, dan 1 kapal juga dari masyarakat. Ada juga KRI yang Teluk Cirebon yang hari ini ikut bergabung, datang bersama-sama melakukan pencarian. Kemudian ikut juga 8 cutter dari masyarakat untuk melakukan pencarian, serta ada 3 juga jet ski. Kegiatan dilaksanakan tadi sampai jam 15.00 dengan hasil hari ini kita menemukan jenazah, 1 jenazah korban atas nama Khairul Anam. Beliau ini mekanik di Bolko, pangkat Bribda. Kemudian yang penting juga kita temukan hari ini, kita menemukan ELT, Emergency Location Transmitter, dalam keadaan tidak berfungsi. Kemudian banyak bagian pesawat yang kita temukan, lebih kurang ada 21 item yang hari ini kita temukan. Dan ada barang-barang dari
awak pesawat juga yang kita temukan, seperti ransel yang mengapung juga tadi. Ada 2 buah ransel. Itu sementara hari ini yang kita temukan. Kegiatan akan kita lanjutkan lagi besok pagi jam 7 dengan melibatkan lagi kapal yang seperti yang saya sebutkan tadi, ditambah insya Allah nanti malam juga akan datang kapal dari TNI AL yang mempunyai kemampuan untuk alat sonar untuk mendeteksi keberadaan benda-benda di bawah laut, khususnya yang berupa logam. Pak, mohon izin Pak, untuk area berapa mil Pak dari pesisir pantai ini, benda-benda yang ditemukan tadi Pak? Berkisar antara 3 mil. Itu dengan 3 sampai kedalaman, 5. dengan kedalaman berapa Pak? Semua ngapung. Mengapung Pak? Di atas. Pak, untuk besok apakah menggunakan penyelaman untuk pencarian atau ada teknik yang lain seperti itu? Penyelaman ini kita lakukan setelah ada petunjuk keberadaan dari helikopter yang kita cari. Paling tidak sudah terdeteksi dulu kemungkinan adanya di mana. Kalau dalam kondisi belum ada petunjuk tersebut, penyelam kita belum bisa diterjunkan, tapi sangat kecil kemungkinan untuk bisa. Pak, satu lagi Pak, untuk jenazah yang tadi Pak, untuk jenazah Bribda Anam Pak, gimana Pak? Apakah langsung diterbangkan ke Jakarta atau gimana? Jenazah sementara masih kita rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur. Di rumah sakit masih disimpan dulu, nanti menunggu setelah ada kita temukan yang berikutnya, baru kita sama-sama berangkatkan nanti sampai batas waktu tertentu nanti. Izin Jenderal, untuk titik koordinasi helikopter terjatuh belum terdeteksi sampai saat ini. Secara pasti sampai sekarang belum. Baru perkiraan kita kontak terakhirnya di 38 nautical mile dari bandara, di koordinat sekian, tapi untuk pasti jatuhnya belum tahu. Pak, teknisnya helikopter ini diterpa angin hingga terjadi kecelakaan ke situ atau ada kesalahan teknis lainnya Pak? Kalau penyebab kecelakaan, saya kira lebih baik kita menunggu hasil penyelidikan nanti. Saya belum bisa memastikan kenapa. Nanti kita tunggu hasil penyelidikan aja. Oke. Izin Jenderal, untuk kendala di lapangan saat ini apa posisi? Secara umum yang kendala yang menyebabkan kita untuk tidak bisa terlalu leluasa, gelombang memang cukup besar. Gelombangnya cukup besar, angin kenceng, ditambah arus. Kita tadi mencoba juga menurunkan peralatan untuk sonar ROV, tapi ROV-nya terbawa arus sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, terima kasih. Ya, mohon doa supaya cepat selesai. Tiga kursi berwarna biru dongker yang diduga milik helikopter yang jatuh di perairan Buku Limo ditemukan oleh nelayan pada Minggu siang, Saudara. Sobri Wasolat mengaku menemukan 3 kursi bertulis polisi udara saat pulang memancing. Kursi tersebut kemudian dibawanya dan disimpan di kediamannya. Ia mengatakan kursi itu ditemukan di tengah laut. Sobri pun mengaku tak mengetahui terkait kursi yang ditemukannya itu merupakan kursi yang berasal dari helikopter yang jatuh dan ditumpangi oleh anggota kepolisian. Sobri mengatakan saat itu di tengah laut sedang hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Selesai hujan, tiba-tiba ia menemukan 3 kursi bertuliskan polisi udara. Ia sendiri tak mendengar suara ledakan ataupun suara yang menandakan bahwa ada helikopter jatuh. Meski demikian, ia mengaku sempat melihat helikopter tersebut terbang rendah di atasnya. Namun kala itu, ia kemudian fokus untuk melakukan aktivitas dan sudah lepas pandangan dari helikopter tersebut. Namun ternyata helikopter itu diduga terjatuh dan awalnya dinyatakan hilang kontak dan jatuh di perairan laut Buku Limo, Belitung Timur, yang mana saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan sejak Minggu malam.
Helikopter yang hilang kontak tersebut membawa 4 anggota Polri dari Pangkalan Bun, Palangkaraya, Kalimantan menuju Tanjung Pandan, Belitung. Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Maladi, mengatakan sejumlah korban yang ikut dalam helikopter tersebut bukan anggota dari Polda Bangka Belitung, namun anggota dari Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri. Maladi menyebut terdapat 4 kru helikopter P1103 yang hilang kontak dan merupakan anggota Polri. Keempatnya adalah AKP Arif Saleh yang merupakan kapten helikopter, kemudian Bribtu Lasmintoh, Aibda Joko, dan juga Bribda Anam. Sejak kabar adanya helikopter yang jatuh di perairan Bangka Belitung ini, saudara, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian intensif sejak Minggu malam kemarin. Sejauh ini hasilnya adalah menemukan beberapa serpihan helikopter, kemudian juga telah menemukan 1 korban, yakni Bribda Anam yang dinyatakan meninggal dunia saat ditemukan seusai helikopter yang ditumpanginya terjatuh di Kepulauan Bangka Belitung. Masih ada 3 korban yang saat ini terus dicari, namun pencarian dihentikan pada hari ini lantaran mengingat cuaca yang cukup buruk sehingga akan dilanjutkan pada Selasa pagi esok sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain menemukan korban dan juga beberapa serpihan, tim SAR gabungan juga telah menemukan tas ransel yang diduga milik kru yang ada dalam helikopter P1103 ini. Kemudian ada tangki BBM juga yang ditemukan, yang mana diduga jatuhnya helikopter P1103 ini lantaran cuaca buruk yang terjadi di wilayah Kepulauan Bangka atau perairan Bangka Belitung saat helikopter tersebut sedang melintas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya bersama saksi yang menemukan kursi warna biru bertuliskan Polisi Udara yang diduga kuat merupakan salah satu kursi ataupun kursi yang punya milik helikopter dengan registrasi P1103. Dan beliau merupakan salah satu saksi, yaitu Bapak Sobri. Sobri apa Pak nama Pak? Saya pagi-pagi sudah ke rumah beliau nih. Kita akan bertanya tentang bagaimana kesaksian beliau menemukan kursi tersebut. Baik. Pak, untuk kursi itu gimana Pak cerita kronologinya Bapak bisa menemukan? Iya, aku mancing di Pukulimau kan, daerah Pukulimau. Dia mau balik ke Manggar, sekitar 3 mil dari Manggar ketemu kursi itu. Sekitar 3 mil. Itu sekira kita jam berapa Pak? Sekitar jam 2 siang. Jam 14.00 Pak ya? Sip. Itu kalau misalkan dari ASDP ini ataupun dari Manggar ini berapa mil kira-kira Pak? 3 mil kan. 3 mil ya Pak? Ya. Ke tempat titik kursi itu Pak ya? Iya. Nah Pak, ada berapa kursi Pak kira-kira? 3 yang saya ambil 3. 3. Kelihatannya sih masih ada yang di sananya. Itu tapi ada puing-puing yang lain Bapak temukan atau gimana Pak? ada, tapi tidak diambil. Ada yang di sananya, barang-barang banyak timbul. Tidak tahu apa tapi itu. Misalkan barang-barang apa Pak? Kayak busa gitu. Ada Pak? Ada. Itu seputaran area itu yang 3 mil atau gimana Pak? Sekitar area setelah 3 mil itu. Nah Pak, Bapak mancing di daerah mana nih Pak? Pukulimau. Pukulimau. Nah di daerah Pukulimau itu waktu Bapak di situ tidak ada mendengarkan yang aneh misalkan Pak? Tidak ada, karena kan posisinya kan guru kan, kilat. Waktu ribut itu yang kencang. Yang kencang Pak ya? Berarti memang cuaca ekstrim waktu itu? Iya. Suara dentuman apa segala macam tidak ada? Nah dari jarak Bapak mancing ke tempat kursi itu ditemukan berapa mil kira-kira? Sekitar 4 mil lah. 4 mil ya? Berarti memang cukup jauh Pak ya? Iya. Ada hal-hal yang aneh Pak kira-kira waktu Bapak menemukan hal yang kursi yang jatuh? Ada pesawat itu kan memang kelihatan dari jauh kan, dia menuju Manggar. Oh Bapak sempat ngelihat? Iya, tinggi dia. Pas dekat Manggar, gelap-gelap itu, langsung mutar dia di antara barang burung mandi dengan Pulau Bakau. Udah rendah dia. Oke. Rendah jaraknya, udah ada tinggi lagi dia. Oke. 2 apa 1? 1. Nah setelah Bapak terakhir melihat itu udah ada lagi atau gimana Pak? Tidak ada. Memang tidak terlihat lagi Pak? Iya, udah kencang ini kan. Udah ribut kan.
Dan Bapak pun lah sibuk waktu itu ya? Iya, malas-malas mau baliklah dari mancing itu. Oke. Nah, cuaca apakah angin memang kuat waktu itu? Kuat bang, kuat. Oke. Dan pada saat helikopter itu lewat, memang anginnya kencang Pak ya? Kencang. Oke. Nah Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit keanehan apa lagi Pak waktu itu? Tidak ada sih, cuman dia terlalu memang rendah. Dan dengan pesawatnya, helikopternya terlalu rendah dari air. Udah rendah atas air, cuman itu aja cuman. Oke, berarti rendahnya ini dalam artian berapa meter Pak dari air itu? Kurang tahu sih ya. 100 meter ada Pak? Kayak gitulah. Karena jelas benar di pesawat itu. Jarak Bapak melihat pesawat terakhir berapa meter kira-kira? Polri dilaporkan hilang kontak awalnya saudara dan kemudian telah dinyatakan jatuh seusai mengalami hilang kontak pada Minggu 27 November sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Awal mula dinyatakannya helikopter ini jatuh seusai adanya beberapa barang atau benda yang diduga bagian dari helikopter tersebut ditemukan oleh warga sekitar. Kemudian ada pula satu korban atau satu kru dari helikopter tersebut yang juga telah dinyatakan meninggal dunia saat ditemukan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, kami telah tersambung dengan wartawan kami dari Bangkapost, ada Disa di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Disa, silahkan dengan laporan lengkap Anda. Baik, rekan Nila, untuk laporan kami pada hari ini yaitu pencarian sudah di stop sementara waktu pada pukul 15.00 mengingat cuaca pada hari ini kurang baik, yaitu gelombang tinggi dan arus cukup kencang. Kemudian juga untuk pencarian hari ini dikerahkan 2 unit helikopter dan 8 awak kapal dengan sejumlah kru yang tergabung dari Basarnas, kemudian juga TNI Polri, kemudian juga BKO dari Baharkam Polri, kemudian juga dari Polda Bangka Belitung, serta unsur TNI Polri yang ada di Pulau Belitung. Kami serta nelayan yang ikut membantu dalam pencarian helikopter NB105 register P1103 ini. Nah, pada sore hari ini pencarian sempat difokuskan di 2 mil dari pesisir pantai Burung Mandi, di mana ditemukan terupdate baru ELT ataupun emergensi yang memang tidak berfungsi, ditemukan oleh sejumlah nelayan dan juga serpihan dari helikopter tersebut. Kakor Baharkam Mabes Polri, Irjen Pol Dr. Andes Indra memastikan bahwa barang-barang tersebut secara keseluruhan ataupun barang yang ditemukan oleh nelayan maupun tim SAR gabungan adalah barang dari helikopter yang sebelumnya hilang kontak di perairan Buku Limau di Belitung Timur. Kemudian juga selain dari barang-barang tersebut juga ditemukan juga tas ransel 2 orang diyakini milik dari kru dari helikopter tersebut. Sedangkan untuk jenazah yang ditemukan yaitu Bribda Khairul Anam saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur, dan jenazah tersebut sementara waktu dari keterangan Kakor Baharkam Mabes Polri bahwa sementara waktu akan tetap disimpan ataupun dirawat di RSUD Muhammad Zain sampai nanti ada petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. Kemudian juga untuk pencarian akan dilanjutkan pada besok hari, yaitu Selasa 29 November 2022 pada pukul 7.00, di mana unsur SAR gabungan akan dikerahkan, termasuk nanti akan melibatkan kapal bantuan dari TNI AL, yaitu menggunakan sonar agar bisa mendeteksi benda-benda yang ada di bawah laut. Saat ini juga masyarakat ataupun nelayan yang mengetahui tentang peristiwa kecelakaan helikopter tersebut dihimbau apabila menemukan serpihan-serpihan dari badan maupun benda-benda dari helikopter tersebut agar melapor secara langsung ke posko yang sudah berdiri di pesisir pantai
Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Begitu Nila, kembali ke studio. Baik, Disa, setelah adanya beberapa temuan serpihan begitu ya dari helikopter ini, kemudian ada satu jenazah yang juga sudah ditemukan. Apakah kemudian pusat pencarian dari tim SAR ini difokuskan atau masih diperluas untuk menemukan korban yang lain? Artinya masih ada 3 korban lagi yang sampai saat ini masih dicari? Untuk hasil dari evaluasi pada pencarian hari ini bahwa pencarian sementara waktu difokuskan di antara 2 hingga 3 mil dari pesisir pantai Burung Mandi, mengingat beberapa serpihan terdapat 21 serpihan ataupun benda ataupun objek dari helikopter tersebut ditemukan di area tersebut. Begitu Nila, kembali ke studio. Oke, Disa, ini terkait informasi bahwa ada nelayan begitu ya yang menemukan kursi yang diduga merupakan kursi helikopter ini. Informasinya seperti apa berdasarkan yang Anda terima? Baik Nila, untuk nelayan yang sebelumnya menemukan kursi dari diyakini merupakan milik dari helikopter tersebut, yaitu berupa sandaran kursi yang bertulisan Polisi Udara. Kursi tersebut ditemukan oleh nelayan bernama Sobri itu di sekitar perairan Buku Limau ataupun sekitar 3 mil dari pelabuhan ASDP Kecamatan Manggar, di mana saat itu Sobri sedang ataupun ingin pulang melaut mengingat cuaca yang sangat buruk, dan ia pun mengaku sempat melihat helikopter tersebut melintas dengan jarak yang cukup rendah dari pesisir air, namun ia tidak curiga bahwa helikopter itu akan hilang kontak. Dan kemudian setelah Sobri menarik jangkar dari kapal tersebut, ia pun tidak melihat lagi helikopter ini hingga melanjutkan perjalanan menuju Belitung Timur ataupun Kecamatan Manggar. Nah, pada saat di tengah perjalanan ia mendapatkan sandaran kursi berwarna biru dongker itu sebanyak 3 unit, dan kemudian sandaran kursi itu dibawa pulang olehnya ke rumah hingga pada malam hari disadarinya bahwa setelah melihat dari tulisan Polisi Udara tersebut bahwa sandaran kursi tersebut langsung ataupun penemuan itu dilaporkan ke posko pencarian yang ada di pelabuhan ASDP Belitung Timur. Begitu Nila. Selain tadi Anda sempat mengatakan bahwa salah satu kendala begitu ya karena cuaca buruk kemudian pencarian dari tim SAR dihentikan, adakah kendala lain yang dihadapi oleh tim SAR dalam pencarian ini? Bisa? Baik Nila, untuk sementara waktu dari evaluasi pihak tim SAR gabungan memang pada sore hari cuaca memang cukup gelap, yaitu arus juga di perairan laut cukup kencang, dan mengingat pada bulan November ini memang untuk cuaca sudah mulai musim cuaca ekstrim maksud kami, dan sehingga pada pukul 3 tadi dihentikan pencarian agar tidak mengambil risiko yang lebih jauh. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Disa, wartawan Bakapos melaporkan saudara terkait update terkini pencarian helikopter Polri yang jatuh di wilayah Bangka Belitung. Disa, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, nelayan di Belitung Timur dengan nama Sobri Wasolat ini diketahui yang pertama kali sempat melihat helikopter biru yang ditumpangi oleh 4 anggota ini terbang rendah. Ia melihat helikopter tersebut dengan sangat jelas dan cukup lama. Warga Dusun Baru Tengah RT 12 RW 6 Desa Baru Kecamatan Manggar Belitung Timur ini cukup lama melihat helikopter tersebut hingga saatnya ia ingin mengangkat jangkar kapal, helikopter tersebut kemudian terlepas dari pandangannya. Ia mengaku selang beberapa menit melihat helikopter tersebut hingga lepas dari pandangannya, tidak terdengar ada sesuatu yang aneh sampai akhirnya Sobri memutuskan untuk pulang. Sobri kemudian menemukan 3 kursi biru bertuliskan Polisi Udara di tengah laut Belitung Timur. Ia menemukan kursi ini sekira 3 mil laut dari pelabuhan ASDP Manggar. Ia pun mengambil kursi tersebut lantaran posisinya mengapung sangat dekat dari kapal miliknya. Sobri semula tak mengetahui adanya helikopter registrasi P1103 yang jatuh, meskipun ia sempat melihat helikopter tersebut terbang rendah di kondisi cuaca yang hari Minggu kemarin sempat
diketahui cuaca cukup buruk di wilayah perairan Bangka Belitung. Ia pun awalnya tak sadar bahwa kursi yang diambil olehnya itu ada tulisan polisi udara. Sobri bercerita bahwa kali itu ia melaut dalam keadaan yang memang cukup berbahaya. Pasalnya terjadi hujan badai yang intensitas airnya tinggi serta anginnya yang cukup kencang. Sobri menceritakan saat itu di tengah laut sedang hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Selesai hujan, tiba-tiba ia menemukan 3 kursi bertuliskan polisi udara. 3 kursi ini mengambang begitu saja di bagian tengah laut ketika ia melintas. Mengetahui penemuan tak biasanya ini, Sobri langsung melapor ke Babin Kamtibmas untuk diteliti lebih lanjut. Dari temuannya itu didapati bahwa kursi yang ditemukan oleh Sobri ini diduga merupakan kursi bagian dari helikopter yang ditumpangi oleh 4 anggota kepolisian yang kemudian dinyatakan jatuh di kepulauan di wilayah perairan Bangka Belitung, maksud kami, saudara. Wartawan kami telah melakukan wawancara dengan nelayan yang menemukan adanya kursi penumpang dari helikopter yang diduga merupakan helikopter Polri yang terjatuh di perairan Bangka Belitung. Berikut liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya bersama saksi yang menemukan kursi warna biru bertuliskan polisi udara yang diduga kuat merupakan salah satu kursi ataupun kursi yang punya milik helikopter dengan registrasi P1103 dan beliau merupakan salah satu saksi yaitu Bapak Sobri. Sobri apa Pak nama Pak? Saya pagi-pagi sudah ke rumah beliau nih. Kita akan bertanya tentang bagaimana kesaksian beliau menemukan kursi tersebut. Baik, Pak, untuk kursi itu gimana Pak cerita kronologinya Bapak bisa menemukan? Iya, aku mancing di Pukulimau kan, daerah Pukulimau. Jadi mau balik ke Manggar, sekitar 3 mil dari Manggar ketemu kursi itu. Sekitar 3 mil. Itu sekitar kita jam berapa Pak? Sekitar jam 2 siang. Jam 14.00 Pak ya? Sip. Itu kalau misalkan dari ASDP ini ataupun dari Manggar ini berapa mil kira-kira Pak? 3 milan. 3 mil ya Pak? Ya. Ke tempat titik kursi itu Pak ya? Iya. Nah Pak, ada berapa kursi Pak kira-kira? 3 yang saya ambil 3. 3. Kelihatannya sih masih ada yang di sananya. Itu tapi ada puing-puing yang lain Bapak temukan atau gimana Pak? ada, tapi tidak diambil. Ada yang di sananya, barang-barang banyak timbul. Tidak tahu apa tapi itu. Misalkan barang-barang apa Pak? Kayak busa gitu. Ada. Ada. Itu seputaran area itu yang 3 mil atau gimana Pak? Sekitar area setelah 3 mil itu. Nah Pak, Bapak mancing di daerah mana nih Pak? Pukulimau. Pukulimau. Nah di daerah Pukulimau itu waktu Bapak di situ tidak ada mendengarkan yang aneh misalkan Pak? Tidak ada, karena kan posisinya kan guru kan, kilat. Kilat. Waktu ribut itu yang kencang. Yang kencang Pak. Berarti memang cuaca ekstrim waktu itu. Iya. Suara dentuman apa segala macam tidak ada. Nah dari jarak Bapak mancing ke tempat kursi itu ditemukan berapa mil kira-kira? Sekitar 4 mil lah. 4 mil ya. Berarti memang cukup jauh Pak ya. Iya. Ada hal-hal yang aneh Pak kira-kira waktu Bapak menemukan hal yang kursi yang jatuh? Ada pesawat itu kan memang kelihatan dari jauh kan, dia menuju Manggar. Oh Bapak sempat ngelihat? Iya, tinggi dia. Pas dekat Manggar, gelap-gelap itu, langsung mutar dia di antara barang burung madi dengan Pulau Bakau. Udah rendah dia. Oke. Rendah jaraknya, udah ada tinggi lagi dia. Oke. 2 apa 1? 1. Nah setelah Bapak terakhir melihat itu udah ada lagi atau gimana Pak? Tidak ada. Memang tidak terlihat lagi Pak? Iya, udah kencangin kan. Udah ribut kan. Dan Bapak pun telah sibuk waktu itu ya? Iya, langsung mau baliklah dari mancing itu. Oke. Nah cuaca apakah angin memang kuat waktu itu? Kuat Bang, kuat. Oke. Dan pada saat helikopter itu lewat, memang anginnya kencang Pak ya? Kencang. Oke. Nah Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit keanehan apa lagi Pak waktu itu? Tidak ada sih, cuman dia terlalu memang rendah. Dan pesawatnya, helikopternya terlalu rendah dari air. No. Udah rendah dari air, cuman itu aja. Oke, berarti rendahnya ini dalam artian berapa meter Pak dari air itu?
tahu sih ya. 100 meter ada Pak? Kayak gitulah. Macam Pak. Karena jelas benar di pesawat itu. Jarak Bapak melihat pesawat terakhir berapa meter kira-kira dari Bapak? Lumayan lah jauh, cuman kan di depan di posisinya pas kita lihat benar gitu kan. Depan perahu. Waktu aku berlabuh kan depan perahu dia lewatnya. Oke. Habis itulah ada lagi. Enggak ada lagi kan. Enggak lihat lah Pak. Enggak. Pak, melihat setelah ada melihat lagi ke helikopter itu, Bapak sempat ngobrol nggak sama masyarakat sekitar? Enggak ada info sih soalnya kalau ada kejadian gitu kan. Nah Pak, Bapak di awal sempat curiga bahwa itu adalah kursi pesawat atau helikopter? Enggak. Jadi Bapak tahunya apa nih? Aku ambil kan itu, wah bagus amat ini kan kursi ini. Aku ambil. Cuma itu langsung balik tapi kan ke Manggar. Pas bawa ke rumah, enggak ada informasinya kan. Pas malam baru ini istri nyebut ada tulisan ini Polri Udara. Baru di dia di WA, memang ada grup kan? Ya. Grup yang helikopter ini hilang kontak katanya. Mungkin inilah pas di black fotonya benar lah itu. Oke, jam berapa itu Pak? Sekitar jam 7 lah mungkin. Jam 7 langsung Bapak lapor. Iya. Kasih tahu yang lainnya. Iya. 7 malam. Nelayan yang lain ada ke di belakang Bapak waktu itu Pak? Banyak, ada 4-5 kater itu. Kater tapi bukan perahu kan? Oh, kater. Mungkin dia ingat juga mungkin. Kater-kater itu. Iya, sebagian belakang aku kater banyak. Barang masih ada yang timbul-timbul itu. Banyak. Kayak kursi itu masih ada dia. Cuma enggak aku ambil kan. Udah jauh kan. Oke. Berarti selain Bapak ada yang lihat juga mungkin Pak ya? Mungkin ada ya kater. Nah, itu kira-kira yang dari kater itu ngambil barang-barang itu Pak? Cuma kurang tahu aku udah nuli lagi kan belakang. Udah makan pucuk kencang lagi kan. Kenal Bapak dengan nelayan-nelayan itu? Apa teman-teman Bapak? Enggak, kalau dekat benar nyaman lihat orangnya, tapi jauh kan agak jauh gitu. Kan kater banyak sama warnanya kan. Yalah Pak. Barang-barang ini sekarang berarti telah diserahkan ke tim SAR atau gimana? Iya, di posko sekarang. Di pelabuhan. Malam ya Pak? Iya. Terima kasih Pak ya. Nah, Tribuners dan sahabat Pos Belitung tadi saya sudah mewawancarai Bapak Sobri yang memang salah satu nelayan menemukan kursi dengan tulisan Polisi Udara yang terapung sekitar 3 mil dari pantai ataupun pelabuhan ASDP di Belitung Timur. Baik Tribuners, sekian report saya pada pagi ini. Saudara, seiring penemuan kursi oleh seorang nelayan, tim SAR akhirnya berhasil juga menemukan jasad di pantai yang diduga merupakan korban helikopter Polri yang terjatuh. Tim SAR menemukan jasad dari salah satu kru di dalam helikopter jatuh di perairan Bukulimo, Kabupaten Belitung Timur. Jenazah Bribda Hoirul Anam, salah satu kru helikopter milik Badan Pertahanan dan Keamanan atau Bahar Polri, yang dilaporkan hilang kontak di Belitung Timur, Bangka Belitung, ditemukan pada Senin 28 November. Jenazah Bribda Anam ditemukan di dekat Rumpun Ikan, Rumpong Tengah, Desa Burungman di Belitung Timur. Sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, jenazah dievakuasi melalui Pantai Pasir Batu, Desa Burungmandi. Sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke postmortem setempat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan juga membenarkan bahwa jenazah Bribda Anam telah berhasil ditemukan. Sementara kantor SAR Pangkal Pinang mengungkapkan penemuan satu jenazah berada sekitar 7 mil laut dari lokasi penemuan sandaran kursi helikopter. Hingga Senin siang, upaya pencarian 3 anggota polisi lain yang berada di helikopter tersebut masih terus dilakukan dengan melibatkan nelayan setempat. Kondisi cuaca di laut pada siang tadi juga dilaporkan cukup cerah, namun berdasarkan informasi wartawan lapangan kami bahwa pukul 3 tadi pencarian dihentikan lantaran cuaca di lokasi yang kemudian tidak mendukung.
Helikopter 105P1103 milik Korps Polairut Baharkam Polri ini dilaporkan hilang kontak di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur pada Minggu 27 November siang. Di dalam manifest penerbangan helikopter tersebut terdapat 4 kru helikopter P1103 yang juga merupakan anggota Polri. Keempat anggota tersebut adalah AKP Arif Saleh, yang merupakan Kapten Helikopter, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan juga Bribda Hoirul Anam. Tim SAR berhasil menemukan Bribda Alam, kru helikopter NBO 105P1103 yang jatuh di perairan Bangka Belitung. Saat ditemukan, jasad Bribda Anam masih menggunakan wearpack biru Polairut dan juga tertera pangkat leher berlambang Bribda. Pada jasad yang ditemukan tersebut ada pelampung kuning yang menempel di bagian leher. Jenazah ini ditemukan sekitar 3 mil dari pesisir pantai Malang Lepa, Desa Burung Mandi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Selain menemukan jasad tersebut, tim SAR gabungan juga menemukan sebuah benda. Diduga kuat benda tersebut adalah tangki BBM helikopter NBO 105P1103 Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra melalui Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Maladi mengatakan dari 4 kru helikopter polisi ini satu ditemukan bernama Bribda Anam. Anam tercatat sebagai warga RT 1 RW 1 Desa Milangsri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bribda Anam adalah pemuda kebanggaan Desa Milangsri yang sejak sekolah dasar dikenal alim dan menjadi guru TPA di sekitar rumahnya. Kami telah menghimpun wawancara saudara dengan Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi, terkait update informasi adanya kru helikopter yang terjatuh ini. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Dia sekali-sekali ngomong pokok itu mas. Sudah. Selamat siang rekan-rekan awak media dan wartawan semua siang ini. Kita tahu bahwa kru helikopter 1P1103 yang lost kontak kemarin di bawah pimpinan Kapten Pilot AKP Arif Rahman, yang dimana tim SAR di lapangan, tim SAR gabungan ya, itu saat ini sudah ditemukan korban atas nama Hoirul Anam, mekanik teknisi daripada pesawat helikopter tersebut. Ditemukan di Pantai Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tadi siang ya, kira sekitar jam 10. Saat ini korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa sudah ditemukan juga serpihan helikopter pada pukul 9 pagi tadi oleh tim gabungan berupa satu buah tas ransel warna hitam berisikan pakaian, tangki dan serpihan di perairan Burung Mandi. Barang-barang tersebut saat ini sudah dikumpulkan dan dibawa ke posko SDP di kawasan Burung Mandi. Jadi rekan-rekan, ini info terakhir yang kami dapat di lapangan mengenai detail barang yang ada itu. Nanti mungkin kita akan rilis lebih lanjut dan kita setiap jam akan mengupdate kegiatan tentang evakuasi helikopter yang lost kontak tersebut, yaitu helikopter P1103 Baharkam Polri. Terima kasih.